Hai, perkenalkan, saya Gereja Santo Kristoforus, pelindung perjalanan bagi kanak-kanak Yesus dikala ia hendak menyeberang sungai. Sebelum saya dibangun dan diresmikan pada tahun 1970, tanah tempat saya berdiri ini hanyalah rawa. Saat ini, 50 tahun setelahnya, saya dikelilingi oleh Sekolah Kristoforus, Sekolah dan Kesusastraan Bunda Hati Kudus, Sekretariat Paroki, Balai Kesehatan, serta banyak landmark lain dari kota Jakarta. Terbayangkan perubahan kepadatannya? Ya, paling tidak, yang tidak berubah adalah cahaya matahari timur yang selalu membajiri altar saya tiap pagi. Cahaya dari celah-celah atap itu adalah sumber memori bahagia bagi banyak orang. Luar biasa kan arsitek perancang saya? Bahkan, ia merancang saya agar menjadi rumah Tuhan yang selalu menyambut umat dengan sederhana. Beliau adalah almarhum Dr. Insinyur Bianpun. Yap, almarhum. Di umurnya yang ke-90 tahun ini, September lalu, ia berpulang mendahului saya. Menimba ilmu di Jerman kala itu, Pak Bianpun tumbuh menjadi arsitek yang penuh dengan semangat kebaruan. Saya pernah mendengar suaranya lantang. Karakter keindonesiaan tidak mengacu pada bangunan-bangunan daerah tertentu. Indonesia perlu dikomposisikan, bukan sesuatu yang telah ada. Semangat itulah yang ketika ditambah dengan keahliannya dalam struktur dan kecintaannya pada lingkungan, mengubah bentuk saya menjadi seperti ini. Gimana? Ganteng kan? Tapi izinkan saya cerita sedikit lagi tentang beliau. Sebetulnya, ia jauh lebih dikenal sebagai pejuang lingkungan dan kota loh daripada arsitek. Makanya, saya beruntung sekali bisa berwujud kayak gini. Hingga 2 tahun yang lalu, umurnya yang ke-88, ia menerima Lifetime Award. Menanggapinya ia berkata, "Ini berlebihan." Ya, puluhan tahun hidup Pak Bianpun dihabiskan juga sebagai pengajar. 20 tahun diantaranya, 1996 sampai 2017, beliau berkarya di Universitas Pelita Harapan. Nih, salah satu muridnya yang meneruskan mimpi beliau. Kalau kalian menjadi arsitek, baru mulai bekerja, dan juga kemampuan ekonominya masih terbatas atau kurang, dan kebetulan ada klien yang tidak cukup ideal dan mungkin kurang memperhatikan aspek ekologis, kalian masih boleh terima. Tapi kalau kalian sudah berkecukupan, kalian harus tolak proyek-proyek seperti itu. Ya, begitulah sedikit banyak yang bisa saya bagikan tentang beliau. Sedih juga, saya ditinggal. Lagi pandemi, saya juga kesepian. Kurang lebih beginilah kelihatannya saat ini.
Itu kenapa ada 3 anak muda berkeliaran di sini ya? Saya di sini menemani virtual tour hari ini. Saya Emmanuel, dosen UPH, bersama 2 rekan saya, Emerson, perwakilan dari mahasiswa UPH, dan Evan, perwakilan dari alumni. Kita akan jalan-jalan berkeliling secara virtual dan mengeksplorasi terkait desainnya Pak Bian Pun di gereja ini. Kita lihat sekeliling gereja ini ya. Berada di tanah sekitar 20.000 meter persegi kompleksnya. Terdiri dari gedung karya pastoral. Di sisi sebelahnya ada gedung pelayanan paroki Kristoforus. Di dalamnya ada balai kesehatan masyarakat. Lalu di bagian belakang juga ada kompleks sekolah. Sekolah Katolik Santo Kristoforus dan gereja dan sekolah Bunda Hati Kudus. Ya. Nah, sebelum kita mulai, kita juga di sini ditemani oleh Pak Kosmas. Pak Kosmas, selamat sore. Ya, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Pak Kosmas, semangat sekali. Ya. Pak Kosmas, bisa dibantu diceritakan gimana sih sejarah awal gereja ini? Baik gereja dalam tanda kutip ini adalah bangunan maupun gereja dalam hal ini adalah umat. Jadi bagaimana gambaran umat maupun bangunan gereja ini? Baik, terima kasih Pastor, Bapak Ibu semua yang ada di dalam Zoom ini maupun di YouTube. Pertama, saya bergabung di gereja ini sebagai umat sejak saya pindah ke Jakarta tahun 1981 atau 39 tahun yang lalu. Nah, sejauh yang saya ketahui dari bacaan dan kemudian turun-temurun yang saya arsipkan, gereja ini atau komunitas umat Katolik di Grogol ini dimulai secara resmi pada tahun 1964 secara resmi dengan baptisan pertama. Jadi itulah yang dianggap sebagai hari jadi atau hari lahir gereja Santo Kristoforus atau juga kemudian ya menjadi hari lahir paroki Santo Kristoforus. Sesungguhnya sebelum itu kita harus membawa sebuah kenangan ke ya 5, 6, 70 tahun yang lalu begitu. Ya, atau 60 tahun yang lalu, membayangkan Jakarta ketika itu belum sebesar sekarang tentunya. Pusat kota ya tentu di Jakarta Pusat. Daerah sekitar Grogol ini adalah pinggiran. Ya, jadi kalau kita tinggal di daerah Grogol, Jelambar itu sudah boleh dianggap pinggiran. Kalau sekarang tentu pinggiran Jakarta sudah bergeser lebih ke arah barat, itu Cengkareng bahkan sampai ke Tangerang. Nah, kita sadari bahwa di daerah Grogol dan Jelambar, menurut kontur tanahnya itu memang relatif agak rendah. Jadi tidak usah heran bahwa daerah ini rentan dengan genangan air manakala ada hujan sedikit lebat. Dan kalau lebih lebat lagi tentu akan terjadi banjir. Jadi itu ada kondisi daerah di sini. Sementara begitu dulu, Evan, atau? Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Mau lihat dong, di sekitar ada apa sih? Oh ya. Kiri kanannya mungkin dikasih lihat dulu biar teman-teman mahasiswa kan nggak ini ya. Sebelah sini adalah gedung karya pastoral Santo Kristoforus. Lalu di sisi belakang ada bangunan yang cukup tinggi, itu adalah sekolah. Oke. Ya, lalu di sisi sebelah kanannya di sini adalah gedung pelayanan paroki Santo Kristoforus. Ya, di dalamnya juga ada balai kesehatan masyarakat. Iya. Nih, gitu. Di belakang juga ada Evan nih kayaknya. Evan, boleh halo-halo dulu, Evan? Halo. Saya Evan Kriswandi, beda dengan Evan yang tadi. Saya mewakili alumni arsitektur UPH, dan ini saya membantu mendokumentasikan dari belakang nih. Bentuk gerejanya dari belakang sih unik sekali ya. Bentuk seperti ini mungkin agak jarang ditemuin di Indonesia ya.
yang suka hunting foto untuk site-site yang unik di Jakarta bisa ke sini nih, soalnya seperti spire yang menjulang dengan atap memperlihatkan atapnya yang parabolik ya. Ini unik sekali gitu. Sangat mengagetkan waktu pertama kali saya lihat ada seperti ini di Indonesia. Iya, jadi dari tampak depan dan belakang ini beda sekali ya. Ya, betul sekali. Iya, mungkin saya juga mau menambahkan dulu nih sebelum kita lebih jauh. Jadi tujuan kita di sini, ini mungkin saya yang salah. Jadi harusnya saya kasih tahu dulu bahwa tujuan kita di sini, kita mau apresiasi gereja ini, gitu ya Pak Kosmas? Iya. Kita mau mempelajari arsiteknya. Mengapresiasi ide dari Pak Bianpun ya, visi, kemudian latar pemikiran Pak Bianpun gitu, harapan-harapannya, terlepas dari kondisi yang sekarang sedang tadi Pak Kosmas juga sempat bilang banjir atau dan sebagainya, tapi saya rasa visi tentang Pak Bianpun tentang lingkungan gitu ya, bangunan gereja yang baik bagi lingkungan itu saya rasa akan tidak pernah lekang gitu ya, terlepas dari apapun yang terjadi. Kita nggak pingin buminya juga hancur gitu, kita pingin ada bangunan yang bisa melayani gitu. Jadi kalau tadi kita lihat sekarang di layar udah ada tampak depan nih dari kameranya Emerson, ada M di situ, ada Emmanuel, kemudian dari belakang ada Evan Kriswandi. Baik, kita lanjutkan ya. Iya. Siap. Ya. Dari fungsinya sendiri adalah gereja, di mana fungsinya adalah tempat beribadat umat Katolik, baik itu ibadat atau upacara-upacara keagamaan. Nah, bentuk gereja pada umumnya biasanya penuh dengan simbol, tanda, sebagai kata keseumat untuk mengekspresikan dimensi komunikasi, perjumpaan Allah dan manusia, serta mendorong umat semakin dalam imannya. Ya. Dari dua tampak, baik depan dan belakang, berbeda sekali ya. Kita lihat di sini. Mungkin kita bayangkan ketika gedung gereja ini berdiri 50 tahun yang lalu, di mana tanah sekitar masih kosong, bangunan ini mungkin akan sangat menonjol ya. Tapi di sini karena semakin padat, sehingga bangunan ini kurang terlalu menonjol ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, penataan tapak dalam gereja ini, dari sisi depan ada halaman yang cukup luas yang menjadi parkiran, dan bagian belakang berupa lapangan sekolah, itu memberikan kesempatan untuk melihat sosok bangunan secara leluasa dari jarak tertentu, sehingga kita sebagai pengamat bisa mengapresiasi secara baik. Ya. Nah, untuk dari sisi depan, kita lihat ada 3 tingkatan ya, di mana semakin mendekati altar semakin tinggi. Ya. Oke. Nah, terkait makna, dari beberapa interview yang saya lihat dan saya baca, dalam mendesain, almarhum Bianpun tidak melibatkan metafor dalam penciptaan bentuk. Namun, pastor paroki yang menjadi user dalam karya ini, Romo Kemper menginterpretasikan sebagai sebuah kapal, kalau misalnya lihat dari sisi belakang, di mana tempat yang aman dan nyaman di lautan yang berkait dengan kisah di Markus, di mana ikutlah aku, kamu akan dijadikan penjala manusia. Jadi kalau misalnya kita lihat, nanti kita lihat dalamnya ada menggunakan struktur kawat baja, dan itu diinterpretasikan sebagai jaring. Nah, kalau misalnya interpretasi lain terkait bangunan ini, ada yang menginterpretasikan sebagai tenda dalam bahasa Latin itu tabernaculum, ya, tabernakel, lalu kapal, lalu juga gunung, lalu dan juga di sisi interior tadi adalah pukat. Lalu di sisi belakang, garis profil atap itu terkesan dia seakan-akan sebagai membran, ya, jadi seperti tenda tadi ya. Nah, dari interview yang saya baca, desain gereja ini murni mempertimbangkan sebetulnya adalah teknis terkait bagaimana mengadaptasi arsitektur terhadap iklim, baik itu curah hujan, cahaya, maupun bagaimana menciptakan sirkulasi udara yang baik. Nah, dari hasil diskusi dan beberapa alternatif sketsa dan studi maket, akhirnya gereja ini diwujudkan seperti ini dengan komposisi atap yang unik, modern, namun dengan geometri yang sederhana, namun ditransformasikan. Nah, bentuk dan kesan visual gereja ini merupakan efek logis dari sistem struktur, dan ini merupakan gagasan baru ya yang dikembangkan oleh Pak Lim Bianpun
di mana konstruksi ini sebelumnya belum pernah ada di Indonesia sebelumnya. Oke, perbedaan sudut atap ini sebenarnya menyesuaikan dengan balok yang ada di dalam. Mungkin kita bisa lihat ke dalam bangunan, ya. Nah, Pak Kosmas, ada yang mau ditambahkan, Pak? Sebelum kita masuk nih. Ya, itu saya bisa membacakan tentang sejarah tentu. Tadi sudah disebutkan bahwa luas tanah ini sekitar 20.000 meter persegi atau 2 hektar. Tetapi pada kenyataannya sepertiga diantaranya digunakan untuk persekolahan Bunda Hati Kudus ya, BHK, yang menyelenggarakan pendidikan dari prasekolah sampai SMA. Dan 2/3-nya itu selain gereja Santo Kristoforus yang menjadi fokus kita, tadi sudah ditunjukkan di sebelah kiri dari pintu masuk, dari pintu utama, itu adalah gedung karya pastoral, dan sebelah kanan adalah gedung pelayanan masyarakat. Jadi kita harus melihat bahwa dalam konteks kekinian, tentu gereja Santo Kristoforus sudah tidak berdiri sendiri lagi di tanah 20.000 meter persegi itu, tetapi sekarang sudah dikelilingi oleh beberapa bangunan tinggi. Pada awal-awal jalan tol dalam kota beroperasi, di atas ketinggian jalan tol kita bisa melihat dari kejauhan bagian atas gereja Santo Kristoforus yang unik ini. Ya, tetapi makin waktu dengan semakin bertambahnya gedung-gedung yang lebih tinggi, tentu kekhasan karya besar mahakarya Pak Bian pun semakin tenggelam dalam tanda petik oleh banyak bangunan tinggi di sekitarnya. Mungkin kita baru akan menikmati kalau menggunakan drone ya, Anis. Iya Pak, ini juga kalau memungkinkan masih bisa kita datang lagi ke site gitu ya, mungkin kita bisa pakai drone juga gitu. Iya. Nanti akan ada Pak Greg juga yang akan sharing soal itu. Iya. Oke, gimana? Mau lanjut? Oke, lanjut. Sekarang kita berada di entrance gereja ya. Jadi entrance gereja, di depannya ada semacam drop off. Ini sebenarnya adalah bangunan tambahan yang dibuat kemudian hari. Tapi kita lihat di bagian depan ini ada bangunan dengan atap datar. Pada perencanaan awal dari desain gereja ini, atap datar ini awalnya ini adalah berupa fungsinya semacam emper atau teras, ya. Mungkin kita bisa masuk ke dalam. Seperti gereja Katolik pada umumnya, di sini ada tempat air suci, tapi karena sekarang lagi kondisi pandemik, jadi air sucinya tidak ada. Nah, jadi ini dulu adalah ini ya, Jadi ya? Di area teras ini dulu open ya, dia nggak ada dindingnya ya berarti. Betul, tidak ada dindingnya, kecuali yang sisi ujung sana ya, itu adalah tadinya sakristi. Nah, sakristi ini agak unik ya, tadinya awalnya sakristinya adalah di sisi belakang, sisi depan ya, ini maksudnya di depan entrance ya. Mungkin kita harus lihat dulu, kita harus melihat konteks pada masa itu ya, bahwa gereja Kristoforus ini dirancang tahun 67, lalu diresmikan tahun 70. Di situ ada kondisi di mana ada transisi ya dalam gereja Katolik, di mana hasil pasca Konsili Vatikan kedua ada banyak perubahan yang terjadi, yang mungkin disesuaikan, yang menyesuaikan ya, ada penyesuaian tertentu terhadap tata cara, dan itu pun berdampak pada arsitektur ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau desain awalnya adalah sakristi di depan, nah kalau di referensi yang saya baca, kenapa sakristi justru ditaruhnya di belakang, ya maksudnya di sisi entrance depan, karena merupakan simbolisasi dari bahwa seorang pastor pun sebenarnya pada dasarnya berasal dari umat begitu. Dan biasanya pun kalau perarakan ketika sebelum masuk ke dalam gereja, pastor akan memulai dari depan pintu masuk menuju altar begitu. Nah, kita mungkin bisa masuk lagi ke dalam. Ada di sini skala atap datarnya terasa ya, dengan floor to floor-nya lumayan rendah di bagian entrance. Tapi ketika kita semakin masuk ke dalam,
akan ada perubahan skala ruang yang sangat signifikan, di mana semakin mendekati altar itu semakin tinggi ya, menciptakan efek grand dan sekaligus orientasi menuju ke altar. Nah, di sini kita lihat sebenarnya kalau dari segi denah, bentuk dasar dari bangunan ini adalah persegi panjang. Persegi panjang di bagian umat, lalu denah yang bagian altar adalah segitiga. Nah, di bagian denah yang bersegi panjang ini, kita lihat di sini ada 3 balok besar ya. 3 balok besar berbentuk segitiga. Ya. Semakin ke tengah, semakin ke dekat altar dia semakin tinggi. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana penyelesaian Pak Bian pun dalam menyelesaikan perbedaan sudut dari atap ini, ya. Nah, perbedaan sudut kemiringan atap itu menyesuaikan ketinggian balok beton yang berbeda ya, jadi menghasilkan bentukan atap yang parabolik yang terkesan dinamis. Dan dari sisi konstruksi sebetulnya ini adalah cukup rumit ya. Nah, dan permasalahan ini dipecahkan secara kreatif dan Pak Bian pun membuat solusi desain dengan membentuk atap yang terkesan fleksibel. Nah, fleksibel ini didapat dari mana sih? Dari balok-balok besar ini dihubungkan dengan rangka kawat. Ya, rangka kawat mungkin kita bisa lihat bagian atas, rangka kawat yang berbentuk grid dengan jarak sekitar 25 cm dari kali 25 cm. Ya, jadi struktur di sini cukup menarik karena tidak menggunakan sistem struktur yang konvensional ya, entah baja atau kayu atau beton, tapi menggunakan kawat dengan diameter sekitar 30 mili sampai 35 mili, di mana di antar grid itu sisi-sisi yang saling bersilangan ada beberapa titik yang diikat. Ya, kalau misalnya kita lihat pertemuan-pertemuannya ada titik-titik pertemuan yang bertemu. Ya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya kita lihat lebih detail dari sisi atap yang di sini kita lihat dia ditampilkan secara ekspos ya. Jadi rangka atapnya dilihatkan. Nah, di sini kita bisa banyak belajar dari desain bangunan gereja ini bahwa kawat ini hubungannya dengan beton, balok beton. Ternyata dalam balok betonnya sendiri sudah disiapkan lubang-lubang untuk memasukkan kawatnya. Jadi detailnya rapi sekali di sini. Lalu juga bagaimana hubungan antara penutup atap berupa singalum juga dengan grid kawat ini? Di sini ada solusi yang cukup menarik, yaitu grid kawat ini diapit dengan semacam balok kayu, mungkin syukuran reng, baik sisi atas maupun sisi bawah. Nah, lalu di situ dipasang semacam kleman ya, ada klem, yang dimana itu adalah untuk tempat kaitan untuk pegangan dari penutup atapnya. Jadi, dan ini ketika ditampilkan secara bangunan ya, jadi ini justru membuat ada pola yang ritme yang berulang gitu. Nah, mungkin saya juga menambahkan ya di sini karena fungsi gereja itu menuntut sesuatu yang bebas kolom demi keleluasan visual ataupun aktivitas di dalamnya, sehingga membutuhkan struktur bentang lebar ya. Ya, jadi struktur bentang lebarnya dengan tadi balok beton dan menggunakan kawat. Lalu yang menarik juga di sini adalah bagaimana penutup atap metal ya, kalau misalnya metal kita tahu sendiri penutup atap metal cenderung kaku, tapi di sini bisa diperlakukan seakan-akan dia adalah suatu membran. Nah, lalu misalnya kita lihat balok-baloknya sendiri dia berbentuk segitiga. Di sini kalau kita tahu sendiri bentuk segitiga itu adalah bentuk paling stabil dari geometri. Dan kita lihat di bagian ujung. Di bagian ujung itu di bagaimana baloknya bertemu dengan sisi bawah. Di sini terdapat semacam dinding yang besar sekali ya. Dinding ini, kenapa ada dinding sebesar ini? Dinding ini merupakan konsekuensi logis dari bentuk segitiga ya. Jadi kalau misalnya bentuk segitiga itu cenderung dia karena beratnya sendiri dia cenderung melebar keluar, menendang keluar, dan itu ditahan oleh batres ini. Jadi ini fungsinya semacam batres. Ya.
Nah, mungkin kalau misalnya di sini baterai sini seakan-akan dia menghalangi visual. Jadi tapi kita harus balik lagi ke desain awal bahwa gereja ini pada awalnya tidak ada bangunan kanan kirinya ya, belum ada penambahan bangunan samping. Gitu. Jadi ya begitu. Oke, lalu juga di antar balok-balok besar ini juga balok segitiga ini dihubungkan dengan balok tepi ya, balok tepi yang kita lihat sendiri balok tepinya di sini kesannya pendek sekali ya. Tapi sebetulnya desain awalnya tidak sependek ini karena ini udah hasil dari peninggian lantai beberapa kali, gitu ya. Karena untuk menyikapi banjir. Lalu juga balok ini juga berfungsi sebagai talang untuk merespon dari curah hujan di Indonesia yang cukup tinggi. Lalu mungkin di sini kita bisa melihat baloknya sendiri. Kalau misalnya kita lihat perhatikan satu balok, sebenarnya terdiri dari dua balok yang berhimpitan ya. Ada dua balok yang besar. Ya. Mungkin bisa dilihat di sisi atas ada dua balok, yang sisi atas dan sisi bawah. Dan di antaranya itu ada celah. Nah, celah itu bisa desain awalnya itu difungsikan sebagai untuk udara, juga untuk memasukkan cahaya. Tapi pada perkembangannya celah udara tersebut ditutup oleh kisi-kisi dan diberikan exhaust fan. Karena pada perkembangannya adalah gedung ini menggunakan AC. Lalu penyusunan balok-balok yang seperti ini, di mana semakin ke dekat altar semakin besar, itu juga menciptakan suatu orientasi yang menarik ya, orientasi yang jelas bahwa pusat dari bangunan ini adalah altar. Lalu kita juga bisa melihat bahwa semua sistem struktur di sini juga diekspos. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat bagian depan, bahwa karakter atap metal sendiri itu tidak bisa elastis kabel ya. Jadi kabelnya sendiri, kabel kawat baja ini sangat elastis, tapi penutup atap Singalung ini dia punya keterbatasan untuk elastisitasnya tercipta. Makanya dibuat semacam segmen ya. Ada segmen di sini di bagian altar depan ada segmen garis yang terpotong ya. Ada 3 segmen yang terpisah. Oke. Nah, ini sekarang kita berada di depan altar. Nah, di altar ini merupakan tempat paling sakral dari gereja Katolik. Di altar ini ada apa aja sih? Di sini ada meja altar, ya. Lalu ada mimbar bacaan. Lalu juga di situ ada bangku imam. Lalu di depan ada salib besar. Lalu juga ada tabernakel, di mana di situ diletakkan sakramen Maha Kudus. Nah, di desain awal, kalau misalnya kita lihat di depan ini di bagian belakang salib itu ada kaca patri. Kalau di foto-foto yang saya sempat lihat, kaca patri ini sebenarnya ditambahkan di kemudian hari. Jadi awalnya tuh ini hanya berupa beton yang semakin atas semakin tinggi. Nah, sebetulnya beton ini kenapa semakin atas semakin tinggi? Sebenarnya itu adalah memang juga konsekuensi dari struktur ya, di mana semakin ke atas sebenarnya beban semakin ringan, dia makin kecil, tapi di satu sisi dia juga memberikan efek lain, di mana semakin atas semakin tinggi dia memberikan efek ilusi visual ya. Jadi seakan-akan dia lebih tinggi daripada realitanya. Begitu. Sakristinya ada tepat di balik tirai kain ini. Oke, berarti ini di sebelah kiri ya, kalau kita menghadap altar, sakristi kita dari sebelah kiri gitu. Mungkin buat teman-teman mahasiswa yang mungkin ke depannya mau mendesain gereja gitu. Ini kalau dalam kasus ini ada tambahan bangunan, tapi dia hanya di sebelah kiri saja gitu. Ini sebetulnya, ini berarti terpisah ya Pak M ya? Ya, ini adalah bangunan tambahan terpisah, sehingga dari struktur dia terpisah, dan dengan ada pemisahan ini kita ada celah cahaya sebetulnya. Ini mungkin tidak desain oleh Pak Bian pun,
tapi ini juga mungkin penyelesaiannya cukup baik ya. Jadi tetap terang di area sini. Oke. Iya. Jadi kalau dari dalam kita bisa lihat ada garis-garis gitu di ventilasinya. Nah, dari luar ini tampaknya seperti ini. Jadi dulu ini berfungsi betul sebagai ventilasi gitu ya Pak M ya? Iya betul. Termasuk juga untuk masukkan cahaya pagi ya, kan di Katolik ada ibadat harian ya. Ibadat harian biasa dilaksanakan di pagi hari. Kita bisa bayangkan suasana ketika pagi hari, arah altar akan dapat sinar matahari yang cukup terang. Mungkin sekarang ada sedikit pendarahan cahaya dari cahaya lampu ya mungkin ya, tapi kita bisa mungkin bayangkan bahwa efek yang tercipta di pagi hari pun ya seperti ini ya, dengan bentuk lengkung itu memberi efek pendar yang lebih dramatis ya, begitu. Di bagian depan ini ada yang menarik yang sekarang mungkin di gereja-gereja baru, gereja-gereja Katolik itu tidak ada, yaitu adalah bejana baptis ya. Biasanya ya ini menarik sebenarnya, ada bejana baptis di sini. Biasanya bejana baptis kalau misalnya di gereja-gereja yang zaman dulu itu biasanya diletakkannya ada di depan. Jadi supaya orang ketika masuk gereja dia ingat akan bahwa dia udah dibaptis, bahwa dia udah udah diselamatkan oleh Kristus gitu. Dan di sini bejana baptisnya tidak ditaruh di depan tapi ditaruh di dekat altar. Ya, kalau misalnya kita lihat foto-foto terdahulu, tabernakel pun ada perubahan posisi ya. Awalnya di desain awal tabernakel itu adalah berada di tempat mimbar sekarang. Tapi mungkin ada pertimbangan khususnya untuk liturgi atau aspek lain. Jadi dipindahkan ke bawahnya salib ini. Begitu. Ya, jadi kalau di sebelah kiri belakang gereja itu ada sakristi, di sebelah kanan ada Gua Maria. Gitu. Kalau kita dengar podcastnya Gamatara yang tadi ada di video, Bu Julia Dewi juga sempat mention ya, Bu Jude, di sini ada Bu Jude di Zoom, bahwa di sini ada Gua Maria, suka jalan-jalan keliling gereja. Kemudian sebetulnya di dekat Gua Maria ini disimpan juga salib dari gereja Kristoforus yang dulu Bu Jude pernah lihat waktu Bu Jude kecil. Mungkin bisa lihat itu adalah salib yang ada ketika gereja ini berdiri. Nah, itu dia salibnya. Nah, ini ya. Nah, kita bisa bandingkan dengan gereja yang dalam gereja salib yang ada. Ini ada jadi gereja yang salib yang awalnya di dalam sekarang dipindahkan ke dekat Gua Maria dan sekarang adalah salib baru. Begitu. Iya. Oke. Oke. Sebetulnya sudah sih kita yang bisa kita lihat bersama-sama gitu. Mungkin sambil menunggu juga, saya sambil ngobrol sama Pak Kosmas ya. Boleh. Iya, Pak Kosmas, ini kan sebenarnya ada beberapa kali perubahan dari fisik bangunan ya, mulai dari penambahan sayap di kanan kiri, lalu ada peninggian lantai, termasuk juga ada beberapa modifikasi layout di altar. Kira-kira latar belakang atau apa yang kira-kira latar belakangi perubahan fisik tersebut? Mungkin bisa dibantu ya. Saya kira jawaban yang paling logis dan realistis adalah pertambahan umat ya yang cukup besar, mengingat di daerah Grogol itu kan pusat pendidikan tinggi, Universitas Trisakti, Universitas Tarumanagara, dan juga Universitas Kridajaya, ya, itu menyebabkan tambahan umat yang cukup lumayan, yang tadinya pendatang lalu bersekolah, lalu mendapat jodoh, dan mereka nggak pulang kampung kan begitu ya. Dan begitulah pertambahannya, ya. Di samping itu makin ke tahun belakangan, dan saya tadi sudah katakan bahwa pinggir Jakarta sudah bergeser, di situ juga sejak tahun 90-an muncul pusat-pusat perbelanjaan, ya, mulai dengan Taman Anggrek, kemudian Ciputra, kemudian belakangan juga ada tambahan Central Park dengan hunian-hunian vertikal, itu menjadikan bahwa umat di paroki Grogol itu nggak kurang-kurang gitu ya, dan mereka harus difasilitasi, sehingga tadi sudah dikatakan bahwa pinggir kiri, kanan, dan depan yang tadinya adalah istilahnya emperan atau beranda, itu kemudian dipermanenkan menjadi perluasan lantai yang ditutupi secara permanen. Awal-awalnya di daerah situ
saya mengalami tahun 80-an bahkan sampai awal 90-an, hanya ditaruh kursi-kursi di mana umat bisa duduk di sana, dan itu sangat rentan ketika terjadi hujan lebat, itu tempiasan air itu sangat mengganggu. Ya, jadi itu saya kira jawaban yang realistis pada saat itu. Baik, Pak Kosmas. Jadi sebenarnya untuk memenuhi adanya penambahan kapasitas umat ya, Pak ya? Ya. Lalu juga mempertahankan kenyamanan. Tadi juga dengan penambahan dinding itu untuk supaya tidak tampias. Lalu juga di sini juga ada isu yang cukup menarik. Gereja ini tantangannya apa, Pak? Apakah ketika musim hujan sering terjadi sesuatu di sini? Ya, menjadi pengetahuan umum bahwa setiap kali ada banjir di Jakarta, terutama apalagi banjir yang cukup besar, gereja ini juga menjadi salah satu tempat yang langganan air banjir begitu ya. Gereja ini cukup ramah untuk menerima air banjir lah begitu ya. Dan itu bisa berhari-hari. Dan ketika itu terjadi, terutama di awal tahun ini, 1 Januari, masih ingat? Ya, itu ketika misa di gereja harus ditiadakan karena ketinggian air selama beberapa waktu tidak surut-surut, pindah ke gedung pertemuan, masih di dalam komplek. Tetapi di wilayah Jelambar ini kan tergenang air, jadi umat yang datang pun sangat terkendala. Dan ketika banjir terjadi, bisa dibayangkan kalau masih di daerah lantai untuk umat, itu bangku-bangku panjang masih bisa cukup kuat ya, terbuat dari kayu yang kuat. Tetapi kalau dia sudah semakin meninggi, sudah memasuki wilayah panti imam, bisa dibayangkan seperti apa ya. Baik, Pak Kosmas. Terkait desain awal kan bangunan ini tidak menggunakan AC ya, jadi menggunakan penghawaan alami ya, dengan ventilasi yang baik. Tapi pada perkembangannya juga menggunakan AC ya, Pak ya? Ya, sebelum itu kita tahu bahwa ada satu masa cukup lama menggunakan kipas angin juga kan? Oke. Kipas angin baling-baling betul, ya. Sempat ingat saya. Ya. Iya. Ya, dan ketika umat terus bertambah, ya, bayangkan begitu padatnya. Ya, mau nggak mau ventilasi alamiah sudah tidak memadai, lalu yang digunakan adalah AC. Ingat Pak, waktu itu ketika Romo Arkat, waktu itu saya masih kecil ya, ada Romo Arkat, terus lagi kalau udah mulai misa tuh ya udah umat berkipas-kipas pakai kertas gereja gitu. Iya. Gitu. Mungkin kita tutup dulu nih sesi yang ini, Pak Kosmas dan Emerson dan Evan yang ada di lapangan. Kita mau lanjut melihat waktu biar kita lebih banyak diskusi di belakang. Di sini di chat sebetulnya sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti mungkin sambil jalan, setelah ini akan ada Pak Nanda berurut, kemudian Bu Nadia, kemudian ada Pak Greg. Nanti saya akan perkenalkan satu-satu. Kalau misalnya bisa ada jawaban gitu dari pertanyaan yang di chat, mungkin bisa sambil dijawab sambil memaparkan materinya gitu untuk umat dan mahasiswa. Begitu, Pak Kosmas, terima kasih. Saya iniin dulu, matikan dulu videonya. Oke, sekarang kita punya Pak Nanda. Pak Nanda, boleh dinyalakan videonya supaya saya bisa spotlight Pak Nanda. Nah, ini dia. Oke. Pak Nanda, saya perkenalkan sedikit aja ya Pak, nanti mungkin sambil jalan bisa Pak Nanda kan lagi. Jadi para peserta semua, yang paling penting adalah Pak Nanda adalah pengajar gitu ya, peneliti, researcher di Universitas Indonesia, yang juga sebetulnya menjadi alma mater bukan alma mater Pak Bian pun pernah ya sekolah, tapi Pak Bian pun juga mengajar di Universitas Indonesia, jadi menjadi rekanan Pak Nanda juga pastinya. Gitu. Kemudian Pak Nanda juga kalau untuk UPH-nya Pak Nanda juga pernah mengajar di UPH, pernah mengajar saya kalau Pak Nanda ingat. Kemudian Pak Nanda sekarang sedang ada di Sydney untuk S3 ya Pak? Iya. Betul begitu. Kalau ada yang mau ditambahkan Pak, silakan langsung jalan aja kita materinya.
Langsung aja deh dengan. Oh gitu ya. Aja. Oke. Oke, saya coba share screen ya, Pak. Oke. Ya. Terima kasih sebenarnya sebelumnya untuk Bapak Ibu dari Santo Christophorus dan UPH atas kesempatannya. Dan saya juga lihat ada. Ini mohon maaf ya, saya sambil jalan ya. Ternyata hujan. Oh. Nggak apa-apa. Terus aja. Cuma saya mungkin sambil jalan, jadi suara saya agak gimana. Oke, Pak. Saya coba nggak terlalu lama. Maksudnya nanti kalau terlalu lama, tolong ingatkan saya ya. Iya, Pak. Oke. Next slide aja dulu. Maaf ya, sambil jalan. Sebenarnya poin saya begini, saya mungkin nggak bicara terlalu banyak tentang desain gereja Santo Christophorus. Tadi sudah disebut, bahkan enaknya juga sambil jalan-jalan ya. Hipotesisnya sebenarnya mengetahui arsitektur lah dari Pak Bianpun dan rancangan beliau untuk Christophorus. Oke, slide berikut. Nah, ini loh yang saya sebut arsitektur ini banyak nggak dipahami. Orang tahu arsitektur itu apa, tapi banyak nggak paham mengenai arsitektur itu seperti apa. Di Indonesia banyak yang mengira arsitektur itu turunan dari teknik sipil, yang mana sebenarnya bukan. Kalau di TH Bandung zaman kolonial, memang jurusan yang ada hanya teknik sipil, arsitektur kayak penjurusan, tetapi itu bukan karena keilmuan, faktornya karena kepentingan kolonial. Saya nggak akan ceritakan di sini karena panjang. Contoh lain adalah yang saya lihat dari website ini. Di website kompas.com, mohon maaf kepada Kompas, arsitektur ini kok ditaruh di bawah rubrik properti, kan ini menurut saya nggak benar terus terang. Tapi ini menunjukkan betapa kita suka salah paham tentang arsitektur. Nah, kita coba bicara lah arsitektur yang penting apa sih? Tapi melalui Pak Bianpun dan melalui rancangan gereja Santo Christophorus. Oke, next slide. Nah, tadi Romo sempat bicara waktu di pembukaan bahwa Pak Bianpun itu kan anak zamannya ya. Nah, ini contohnya nih. Pak Bianpun dan teman-temannya, Pak Mustafa, Pak Muncak yang baru meninggal, terus Pak Suwondo Setajo, Pak Anawal, dan lain-lain, itu pulang ke Indonesia dari Jerman Barat sekitar 1961-62 gitulah. Nah, ada apa di Indonesia zaman itu? Begitu mereka pulang ke Indonesia. Nah, ini ada iklan di koran tahun 63 kalau nggak salah ya. Pokoknya di zaman-zaman mereka baru pulang lah. Kalau kita lihat ini iklan Garuda, di sebelah kanan ada kota-kota dari Jakarta ke Manila, ke Bangkok, Hong Kong, Tokyo. Cuma yang menarik adalah kalau kita perhatikan kota-kota Asia yang lainnya di kayak Bangkok representasi Manila, Hong Kong, Tokyo itu diwakilkan oleh benda-benda tradisional. Yang Manila tarian tradisional malah. Sedangkan Jakarta diwakilkan oleh bangunan modern, Hotel Indonesia dan Patung Selamat Datang. Ditambah di sebelah kirinya dengan Garuda Emerald Convair 990A, pesawat terbang pancar gas niaga tercepat di dunia waktu itu. Nah, artinya apa? Di saat Pak Bianpun dan teman-temannya baru pulang, Indonesia sedang mengimajinasikan dirinya sebagai sesuatu yang sangat modern. Walaupun masih kacau, ekonomi susah, tapi modern. Yang dikejar itu, yang modern. Jakarta adalah yang modern. Makanya di iklan ini Garuda, plat merah, perusahaan plat merah. Dan sebagai perusahaan plat merah, dia mewakilkan Jakarta, menampilkan Jakarta sebagai kota yang modern. Padahal Tokyo kita tahu juga modern sudah, tapi yang ditampilkan kan torii, bukan bangunan yang modern. Nah, jadi seperti inilah. Oke, next slide. Jadi Indonesia yang merdeka, Indonesia yang modern, inilah yang waktu itu dia jadi imajinasinya kita waktu itu di zamannya Pak Bianpun. Tetapi ada tapinya, ada kenyataannya dong. Kenyataannya kita tahu bahwa next slide.
kenyataannya adalah Indonesia itu ya biar gimana negara baru merdeka masih miskin, masih kacau ekonominya, kemampuan industrinya belum begitu kuat dan seterusnya. Saya ambil contoh ini terus terang saya ambil dari riset saya sekarang ya, yang belum selesai. Jadi jangan tanya saya banyak soal ini, saya belum selesai risetnya. Ini dari Monas ini, laporan tentang pembangunan Monas tahun 63 apa. Kalau kita lihat di laporan ini tentang material bangunan yang dipakai, tidak ada material prefab. Prefab itu artinya material bangunan atau bagian bangunan yang dibikin di pabrik. Jadi misalkan dinding prefab, itu dindingnya dibikin dulu di pabrik, tinggal dipasang-pasang seperti Lego nanti di tempat konstruksi. Nah, itu kan membutuhkan kemampuan industri yang mumpuni untuk itu ya, untuk bisa menciptakan hal kayak gitu. Tapi waktu itu di Indonesia belum ada. Artinya kita belum modern-modern amat sebetul-betulnya. Baru cuma pingin modern gitu, ada masalah itu. Satu sisi pengennya modern, mengimajinasikan diri sebagai modern, sisi lain kemampuan belum siap. Dan masih banyak yang miskin juga manusianya. Oke, next slide. Sehingga kebanyakan bangunan yang dibangun di Indonesia di masa Soekarno itu bukan bangunan seperti HI, Gelora Bung Karno, atau Monas atau apa. Tetapi rumah-rumah sederhana seperti ini. Ini yang paling banyak. Dan kalau bicara tentang rumah-rumah sederhana, kita tentunya ya nggak usah aneh-aneh lah mendesainnya. Yang penting to the point, fungsional, dan sehat, udah gitu aja. Rasional dan logis. Orang bisa hidup, udah gitu aja. Kira-kira begitu. Dan murah, jangan lupa itu. Nah, kita langsung ke gereja Santo Kristoforus yang seperti ini. Tadi menarik bahwa ada disebut, kalau nggak salah Pak Kosmas ya, tadi menyebut ada beberapa interpretasi yang berbeda-beda. Seperti Romo Kempis dulu punya interpretasinya sendiri mengenai rancangan Pak Bianpun ini. Ya saya juga nggak tahu tepatnya yang dipikirkan oleh Pak Bianpun waktu itu apa. Walaupun saya bisa melihat dari beberapa presiden atau contoh-contoh yang ada dari zaman Gotik, zaman pertengahan, abad pertengahan di Eropa, di gereja-gereja zaman beberapa abad yang lalu. Kalau kita lihat dari depan kan seperti ada bentuk segitiga gitu ya. Kalau mau masuk ke dalam gitu. Mungkin, tapi ini interpretasi saya, berdasarkan contoh-contoh yang ada, kalau kita perhatikan katedral-katedral yang ada ya, itu kan selalu ada bagian yang nampak seperti segitiga gitu ya. Saya lupa namanya, ada istilahnya tuh. Nah itu sebenarnya menyimpulkan Trinitas sebenarnya, kira-kira seperti itu. Tetapi yang menarik mengenai rancangan ini adalah yang terkait dengan sakristi. Tadi sempat kesebut tuh tadi sama Pak Evan atau Pak Emerson. Oke, next. Nah, tapi sebagai catatan aja, karena urusan sejarah kita harus mencatat juga bahwa orang-orang yang patut disebut selain Pak Bianpun sebagai arsitek ada Romo Kemper yang menggagas pembangunan gereja ini. Lalu ada Suster Maria Regina yang mengorganisir penggalangan dana. Penting, kalau nggak ada uang untuk membangun gereja ini. Ya, next. Ini intermezzo. Nah, sebenarnya yang menarik ini, ruang sakristi. Saya ingat waktu bersama teman-teman PDA, termasuk Bu Nadia ya, rumahnya Pak Bianpun dulu sekali, ketemu Pak Bianpun. Pak Bianpun bicara yang ini, bagian ini. Bagian ini apa, bahwa beliau merancang sakristi ini ditempatkan di dekat pintu masuk waktu itu aslinya. Efeknya adalah baik pimpinan gereja maupun umat masuk melalui pintu yang sama. Hal ini juga dicatat oleh seorang dosen UI yang masih mengajar sekarang, Pak Hendra Jaya Isna ini, yang menulis tentang ini ya, tentang rancangan gereja Santo Kristoforus di buku keluaran UI tentang Pak Bianpun. Jadi ini sama persis yang seperti yang Pak Bianpun waktu itu jelaskan ke kami waktu kami wawancara.
Jadi kalau dilihat ada sesuatu yang oleh Pak Bian pun ingin menciptakan sesuatu yang ya saya kalau boleh sebut egaliter lah. Baik umat maupun para pimpinan itu masuknya dari arah yang sama gitu kira-kira. Itu maksudnya sebenarnya. Dan ini bisa dibandingkan dengan misalnya karya Pak Bian pun yang lain. Ini gereja Katolik yang lain ya. Bukan Santo Kristoforus. Ini gereja Katolik di Tanah Abang ini. Kalau kita lihat pintu masuknya juga, ya pintu masuknya saya beri tanda panah ya, yang merah itu. Tapi kalau lihat altar juga di samping-sampingnya kayak nggak ada akses ke sana lagi. Jadi artinya sama seperti rancangan awal Santo Kristoforus di kasus gereja Katolik yang di Tanah Abang ini oleh Pak Bian pun juga dibikin ya sama ceritanya. Semuanya harus masuk dari pintu yang sama, dari arah yang sama, gitu. Jadi ada semacam egaliteran gitu loh, yang tanda kutip dipaksakan gitu ya, atau mungkin bukan dipaksakan, bahasa sopannya apa, dirancang oleh Pak Bian pun agar hal ini terjadi lah. Nah, oke, next. Nah, tapi ada satu foto yang waktu itu Pak Bian pun beri ke kami, maksudnya waktu sama saya bareng teman-teman PDA itu ya. Maksudnya bukan diberi langsung diserahkan ke kami fotonya ada di PDA gitu, enggak. Tapi dalam arti waktu itu kami ke rumahnya Pak Bian pun lalu di-scan di sana juga. Jadi fotonya ya tetap ada di rumah Bian. Ya, aslinya di rumah Pak Bian pun tetap. Yang saya suka adalah foto ini. Ini ketika gereja Kristoforus sedang dibangun. Ya ini tentu Bapak Ibu sudah bisa nebak lah ini bagian mananya ini yang sedang dibangun. Kalau kita lihat foto ini, sebenarnya fokus kita terlihat pada mana sih? Fokus kita akan terlihat langsung ke dua buruh bangunan ini. Ini yang menarik. Jadi ada di satu sisi Pak Bian pun merancang alur sirkulasi yang mana semua orang, baik pimpinan gereja maupun para umat, itu masuk ke gereja dari arah yang sama. Jadi sama-sama gitu loh. Ada kebersamaan di situ. Lalu beliau mengambil foto ini. Yang mana yang menjadi fokus adalah sebenarnya mau nggak mau secara visual adalah dua buruh ini. Bukan kawat baja itu. Karena kawat baja ya hanya cara agar atapnya bisa dipasang gitu. Hanyanya tanda kutip loh ya. Nah, karena sulit juga itu. Tapi yang penting ternyata di sini buruhnya. Oke, next slide. Nah ini hal seperti ini perlu dilihat pada tulisannya Pak Bian pun. Saya ambil dari tulisan beliau, artikel di Jurnal Ilmiah Arsitektur UPH tahun 2004. Judulnya Keberlanjutan, judul artikel ini. Ini saya copy paste terus terang. Kelangsungan hidup sangat erat dengan subjektivitas manusia dan kebudayaannya, itu kan manusianya. Jadi kalau dilihat dari tulisan Pak Bian pun ini ya, dari Jurnal Ilmiahnya UPH sendiri nih, indikasi-indikasi bahwa daya dukung sosial kota berfungsi tidak baik adalah adanya kesenjangan, konflik, horizontal kejahatan dan seterusnya. Yang semuanya ada di Jakarta menurut Pak Bian pun, dan saya harus setuju, memang iya, sayangnya. Tapi dari sini kita bisa lihat fokusnya Pak Bian pun di mana sebenarnya sebagai seorang arsitek. Nah ini yang perlu kita pelajari sebenarnya. Next slide. Ini sebenarnya slide terakhir. Jadi sebenarnya kalau kita melihat rancangan Pak Bian pun yang asli ya, yang di gereja Kristoforus, dan juga yang di gereja yang di Tanah Abang itu, yang mana semua pimpinan gereja dan semua umat tanda kutip diharuskan gitu ya untuk masuk dari sisi yang sama. Lalu tulisan-tulisannya Pak Bian pun yang banyak itu ya, banyak loh tulisannya. Ada satu di meja saya di UI yang diterjemahkan ke bahasa Perancis, mengenai perkotaan juga.
Dari itu dari tahun 70-an kalau nggak salah. Lalu kalau saya perhatikan sebenarnya pesan utama Pak Bian pun adalah, maaf ini tebakan saya, tentunya bisa didebatkan. Sebenarnya yang penting dalam arsitektur dan dalam kota itu bukan bangunannya sendiri dan bukan kotanya sendiri. Yang penting itu manusianya. Itu pesan beliau sebenarnya. Dan sepertinya hal ini apa ya? Yang paling penting buat Pak Bian pun itu manusianya. Dan itu memang yang paling esensial dalam arsitektur. Jadi tidak seperti yang contoh yang saya beri tadi di awal, arsitektur di bawah rubrik properti misalkan, itu sepertinya udah melenceng gitu ya. Arsitektur hanya sebagai ilmu teknik itu nggak benar. Arsitektur hanya sebagai seni nggak benar juga gitu. Karena yang paling penting sebenarnya manusianya, orangnya, baik yang menggunakan maupun yang berada di sekitarnya. Sehingga yang paling utama dalam arsitektur dan perancangan kota itu sebenarnya etika, nggak lain nggak bukan. Etika. Jadi kalau Pak Bian pun bicara tentang keberlanjutan misalnya, sustainability misalkan ya, yang kalau di arsitektur kayak diomongin terus gitu kan. Tapi kan banyak orang ngomongin sustainability yang menurut saya ngomong kosong ya, yang diomongin tuh standar gitu. Yang mana kita perlu pikir standar yang bikin siapa, di mana gitu kan. Cocok nggak untuk di daerah kita atau daerah mana gitu. Loh, yang penting standarnya atau manusianya gitu. Nah, saya pikir, sedangkan kalau kita lihat tulisan-tulisannya Pak Bian pun, manusianya yang jadi fokus. Aspek manusianya. Bukan masalah standar A, B, C, dan E, dan apa. Enggak. Manusianya. Nah, ini hal yang paling penting dalam arsitektur. Yang mana dapat kita pelajari, kita petik sebagai pelajaran dari pemikiran Pak Bian, tulisan-tulisan Pak Bian pun, dan karya beliau termasuk di karyanya yaitu Gereja Santo Christophorus. Ya, demikian dari saya. Slide berikut hanya terima kasih itu aja. Jadi kalau tadi tentang bangunan gerejanya sudah diceritakan dan kita bisa menikmati virtual tour tadi ya, sangat menarik sekali. Tadi bisa jalan-jalan keliling gereja, keliling lingkungannya, bahkan masuk ke dalamnya. Kemudian Pak Nanda cerita tentang prinsip-prinsip dari arsiteknya sendiri, dari Pak Bian pun. Kemudian tadi juga Pak Kosmas juga sudah menjelaskan Pak Bian pun itu orangnya sebenarnya seperti apa sih. Saya mau fokus di arsip-arsitektur sebenarnya, arsip-arsitektur Indonesia pada umumnya dan arsip-arsitektur Pak Bian pun dan Gereja Christophorus, karena hari ini kita sedang membahas mengenai Pak Bian pun dan arsitektur Gereja Christophorus. Jadi saya cerita sedikit pengalaman waktu kita melakukan wawancara Pak Bian pun di kediamannya dalam rangka riset untuk persiapan penyelenggaraan pameran arsitektur Tegang Bentang 100 tahun perspektif arsitektural di Indonesia. Ini adalah foto-foto pada saat kita mewawancara Pak Bian pun. Jadi dari foto ini kita bisa ngelihat bagaimana rumahnya Pak Bian pun dan sebenarnya bagaimana sih kesehariannya. Di sini kita lihat buku ada di mana-mana, ditumpuk-tumpuk, bukan cuma di rak lagi, tapi udah saking nggak cukupnya itu saking banyaknya bukunya, jadi bukunya tersebar di mana-mana. Dari sini kita bisa ngelihat bahwa Pak Bian pun itu orangnya sangat sederhana, sangat humble gitu. Itu yang bikin kita cukup surprise gitu ya pada saat kita mewawancara Pak Bian pun. Juga kalau kita lihat di sini di meja itu banyak sekali arsip-arsip, ada foto, ada gambar, kemudian ada juga beberapa artikel-artikel dan tulisan-tulisannya Pak Bian pun yang disajikan kepada kami. Nah ini pada saat kita ke rumahnya gitu ya, terus bisa mendapatkan arsip-arsip seperti ini, itu rasanya kita kayak mendapatkan harta karun gitu, nggak arsip ini masih tersimpan dengan baik di rumah arsiteknya sendiri.
Kemudian, nah ini tadi juga arsip-arsip ini sudah banyak ditayangkan ya, udah pernah di retro ya, Mbak Anis ya, oleh tim dari UPH. Iya, kami sempat main sih ke rumah Bu Karla dan Bu Mirah. Iya. Iya, jadi bisa dibayangkan gimana rasanya kita lagi riset untuk bikin sebuah pameran arsitektur terus nemu yang seperti ini. Jadi ini benar-benar luar biasa, banyak sekali yang bisa dipelajari dari sini. Tadi juga Pak Nanda juga udah cerita melalui tulisan-tulisannya Pak Dian pun. Nah, kalau ini sekarang arsiteknya sudah tidak ada, arsipnya masih ada. Ini arsip ini harus diapain gitu? Apakah mau disimpan aja? Padahal ada begitu banyak yang bisa digali dari arsip-arsip ini sendiri kan sebenarnya. Banyak ilmu-ilmu yang bisa kita ambil dalam mempelajari arsip-arsip ini sebenarnya. Tapi kan nggak semua orang bisa punya akses untuk melihat atau bisa mengunjungi arsip-arsip ini karena mungkin nggak nyaman juga untuk keluarga Pak Bian pun misalnya dalam seminggu ada menerima kunjungan entah mahasiswa, entah peneliti yang mau melihat arsip-arsip ini gitu ya. Jadi padahal arsip ini tuh banyak gunanya, antara lain karena saya dari Pusat Dokumentasi Arsitektur yang sehari-hari berurusan dengan konservasi bangunan ya. Sekarang gedung Gereja Christophorus usianya sudah 50 tahun dan tadi dari virtual tour diceritakan ada beberapa tambahan untuk gedung gereja tersebut, kemudian ada juga perubahan-perubahan. Tapi gimana kita tahu misalnya nanti dalam 25 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan, gimana kita tahu misalnya gedung gereja itu sudah lebih banyak lagi tambahannya atau sudah dirubah, kita pengen tahu aslinya itu seperti apa sih kalau nggak ada arsip-arsip ini. Kemudian kalau misalnya satu saat pihak gereja ingin mengembalikan bangunan gereja Christophorus seperti pada saat baru pertama kali dibangun hasil dari rancangannya Pak Bian pun, itu kita rujukannya apa gitu. Misalnya mau menghilangkan ruang sakristi tadi atau membangun ruang sakristi di tempat lain tapi tidak menempel di bangunan seperti yang sekarang atau mengembalikan beberapa perubahan-perubahan yang pernah dilakukan. Nah itu kalau nggak ada arsip kita nggak punya rujukan. Jadi pengalaman saya melakukan konservasi bangunan memang penelitian untuk menemukan kembali bentuk bangunan aslinya seperti apa, itu akan sangat terbantu kalau memang ada arsip-arsipnya. Ini adalah yang waktu itu kami temukan mengenai gedung gereja Christophorus di rumahnya Pak Bian pun. Bahkan yang cukup menarik di sini adalah ada foto Pak Bian pun dengan sahabatnya, Pak Suwondo Sutejo dengan istri dan anaknya di depan gereja Christophorus pada saat gereja ini baru pertama kali selesai dibangun. Jadi mungkin baru diresmikan. Ini sangat menarik. Kemudian ada gambar-gambar, tadi juga banyak yang sudah ditayangkan, foto gereja yang masih asli. Kita bisa lihat di foto yang sebelah kiri bawah itu altarnya belum ada kaca patrinya ya, belum seperti sekarang gitu. Kemudian ini ada foto Pak Bian pun sendiri pada saat masih menjadi mahasiswa di Delft. Pak Bian pun, Pak Suwondo, Pak Mustafa Pamuncak, Pak Han Awal, Pak Suyudi itu mereka semua membentuk sekelompok diskusi yang bernama ATAP. Dan sayang sekali semuanya sudah meninggalkan kita sekarang. Karena Pak Bian pun itu juga sempat menjadi ketua dari kelompok ATAP tersebut. Terus ini ada jadi pada
bulan September setelah Pak Bian pun meninggalkan kita, kami dari arsitekturindonesia.org mencoba membuat satu narasi mengenai Pak Bian pun dan arsip-arsipnya sebagai penghormatan terhadap Pak Bian pun. Ini adalah contoh arsip foto yang tayang di arsitekturindonesia.org. Ini juga ada foto pada saat melakukan wawancara juga tayang di website tersebut dengan deskripsinya. Ini mungkin saya cerita sedikit apa itu arsitekturindonesia.org. Jadi arsitekturindonesia.org adalah repositori sekaligus museum online yang fokus koleksinya pada dokumen mengenai karya, tokoh, dan wacana arsitektur di dan tentang Indonesia, terutama yang dihasilkan menjelang masa kemerdekaan hingga sekarang. Jadi kita sudah mulai online sejak tahun 2016. Jadi di arsitektur Indonesia itu ada dua, ada yang mengenai arsipnya sendiri. Jadi ini tentang arsipnya. Jadi kita bisa lihat arsip mengenai Pak Bian pun itu apa saja yang bisa dilihat di arsitektur Indonesia. Kemudian ada yang kami sebut sebagai museum online. Nah, museum online itu adalah cerita mengenai arsip-arsip tersebut atau cerita mengenai tokoh-tokoh dari arsitek-arsitek yang berkarya di Indonesia, arsitek Indonesia terutama. Jadi tujuannya adalah kita mencoba mempublikasikan arsip-arsip arsitektur dengan melakukan kerjasama dengan pemilik arsip supaya arsip-arsip tersebut bisa terjangkau secara luas di seluruh Indonesia, terutama karena website kita ini berbahasa Indonesia. Jadi baik mahasiswa maupun peneliti maupun akademisi itu bisa mempelajari arsitektur Indonesia melalui publikasi arsip yang kita tayangkan di website ini. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah pekerjaan yang cukup besar, tetapi kami mencoba sedikit-sedikit dengan harapan bisa membantu atau menjembatani untuk bisa mengakses arsip-arsip arsitektur tadi. Tentunya kita berharap kita bisa melakukan kerjasama dengan Universitas Pelita Harapan dan juga dengan keluarga Pak Bian pun untuk bisa menampilkan arsip-arsip Pak Bian pun di laman arsitekturindonesia.org. Itu dulu dari saya. Ini kalau misalnya mau diakses, bisa mengakses di www.arsitekturindonesia.org. Oke, saya mau cerita sedikit. Sebenarnya masih nyambung dengan masalah dokumentasi tadi sebenarnya. Ini sedikit latar belakang ya. Waktu kemarin beberapa waktu lalu kita tahu ya Notre Dame terbakar. Terus waktu itu para ahli teknologi lah untuk arsitektur. Mereka berusaha mendokumentasikan, merebuild ke dalam satu model yang disebut BIM model. Jadi mungkin beberapa dari rekan-rekan mahasiswa arsitektur atau praktisi arsitektur kita sudah sering dengar tentang apa yang disebut dengan BIM atau Building Information Modeling. Di sini perekaman di sini dokumentasi yang dihasilkan bukan sekedar berupa 3D model yang hanya geometri, tapi juga informasi, mulai dari misalnya apakah komponen itu berupa kolom, berupa balok, dinding, lalu materialnya apa, ketebalannya berapa, lapisannya apa aja, sampai nanti bisa kita analyze misalkan performa bangunannya seperti apa, dan seterusnya.
Nah, di sini apa yang coba kita lakukan, saya bersama rekan-rekan mahasiswa adalah kita berusaha merekam seluruh informasi termasuk perjalanan sejarah dari bangunan ini, perubahan apa yang terjadi dari original sampai kondisi sekarang, atau mungkin nanti akan berubah lagi seperti apa. Kita punya satu rekam jejaknya. Dan di sini dokumentasi apa yang kita coba dokumentasikan di sini komprehensif. Jadi ini kalau kita lihat nih 3D model, kita bisa lihat juga secara denah, secara tampak, secara potongan. Ya, di sini kita menggunakan 3 source data. Satu adalah tentunya data dari gambar aslinya yang kita dapatkan. Lalu apa yang kita coba lihat kondisi sekarang, kita menggunakan pemanfaatan teknologi. Ya, jadi di sini apa yang kami dari tim bidang kajian teknologi di Universitas Pelita Harapan kita lakukan adalah kita berusaha mengeksplor berbagai macam teknologi terbaru untuk melakukan analisis, dokumentasi, dan sebagainya. Nah, ini apa yang sudah kita dokumentasikan di terakhir survei kemarin di Gereja Kristoforus. Di sini kita waktu itu menggunakan drone untuk mengcapture bentuk. Kita menggunakan satu teknik yang disebut dengan fotogrametri. Jadi dari foto-foto, beberapa foto ini kita menggunakan sampai hampir 100 foto kalau nggak salah. Untuk merekonstruksi kira-kira secara digital ini jadi seperti apa. Apa yang kita coba buat di sini adalah kita membuat satu apa yang disebut dengan digital twin. Ya. Dari sini kemudian nanti akan kita translasikan, ya kita masih berprogres ya ke dalam B-model sehingga ini bisa kita analyze per komponen. Ya, apakah atapnya seperti apa, terus struktur ya seperti apa, lalu di sini roof ini nanti seperti apa, luasnya berapa, areanya berapa, dan seterusnya. Nah, tentunya dengan adanya satu digital twin seperti ini, harapan kami adalah ini satu bisa menjadi satu memori. Mungkin bagi umat paroki bisa mengenang perjalanannya secara virtual. Lalu juga yang kedua adalah apa yang kita harapkan ini bisa membantu di kedepannya, di mana misalkan kalau kita tadi seperti yang sebelumnya dibilang tadi bahwa bagaimana kalau misalnya kan kita ingin restore, bagaimana kalau kita ingin tambahkan atau kita ingin ubah sebagian. Misalnya ini PC yang terbaru, tapi pada tahap yang awal mungkin, nah kita lihat di sini belum ada bangunan, di sini ada dindingnya tadinya. Nah, sehingga ini bisa dimanfaatkan ke depannya untuk misalkan pemeliharaan atau restorasi atau penambahan dan sebagainya. Dan tentunya ini kita harapkan juga bisa diakses karena ini kita ada satu contoh. Kita bisa akses secara online dari satu browser internet. Ya, browser yang hang. Ini gambarannya ya Pak Greg, kalau misalnya kita bisa punya PIM secara data online gitu ya, secara online, jadi semua orang bisa lihat gitu ya. Ya, terus kita bisa tahu segala komponennya. Bahkan mungkin secara view-nya, misalkan kalau kita lihat nih ada denahnya, tampaknya, potongannya, ini semua kita bisa akses secara online ya. Nah, kurang lebih ini apa yang sedang kita kerjakan di tim riset teknologi di Universitas Pelita Harapan. Ada pertanyaan soal kapasitas. Jadi awal didesain untuk 400 umat Pak katanya ya, Pak Aditya yang tadi bilang kalau nggak salah.
atau Pak Anton ya, yang bilang ada 400 umat, kemudian kalau sekarang kondisi existing bisa berapa orang ya Pak? Ya, sejauh yang saya juga catat dari tim teknis kami sebelum ini, hitungannya di 1.200. Oke, saat ini ya Pak, kalau itu udah sampai keluar-keluar ya Pak? Keluar-keluar tuh maksudnya masih di dalam bangunan Oh, ya. itu masih di dalam bangunan, oke. Ya, jadi kalau misalnya ada perayaan hari besar Paskah dan Natal, sehingga harus digelar kursi di bawah tenda di tempat di lapangan di depan gedung pertemuan, jadi di samping gereja, itu tentu bertambah lagi kapasitasnya sekitar 400 barangkali ya. Oke, ada tenda begitu. Ya. Di luar. Oke. Nah, jadi mungkin kita untuk fokus di dalam gedung yang sudah diperluas itu 1.200. Iya, jadi mungkin kalau tadi sempat diskusinya juga soal ventilasi, mungkin di sini saya menyambungkan juga gitu, ada perihal ventilasi yang dulu sempat ditutup karena untuk mencegah panas. Kemudian juga ada penambahan bangunan di sekitar bikin panas. Nah, ini juga sekarang dari 400 orang harusnya sekarang harus menampung 1.200 itu sepertinya memang tidak bisa dihindari gitu ya, bahwa memang ini satu keadaan yang kalau ini tetap mau berfungsi sebagai gereja, mungkin kita memang harus ada yang dilakukan gitu. Oke, itu soal ventilasi dan soal penambahan bangunan di sekitar sehingga angin berkurang. Oke, kemudian ada juga soal master plan. Sejauh yang saya punya dari arsip yang Mbak Nandia juga sempat kumpulkan ya, master plan itu dulunya masih ada jarak pandang ya dari sekitar gereja. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah nih ini untuk Pak Kosmas mungkin pertanyaannya apakah ketika ada penambahan bangunan baru atau ada penambahan masa bangunan dari gereja, apakah ini mempertimbangkan satu sama lain juga gitu bentuk-bentuknya waktu itu? Prosesnya gimana sih Pak? Itu yang saya khawatirkan tidak ada ya. Okay. Walaupun bangunan itu masih di dalam kompleks yang 20.000 meter persegi itu ya. Ya karena misalnya gedung pertemuan gedung pastoral yang diresmikan pada tahun 2014 awal itu kan belum lama ini kan, dan itu harus dibangun berapa lantai? 3 lantai ya kan? Dan apalagi gedung sekolah kepunyaan Persekolahan Bunda Hati Kudus, ya itu juga 3 lantai, semuanya lebih tinggi dari bangunan gereja, karena kebutuhannya memang demikian gitu. Oke, ya saya dulu ingatnya itu masih bangunan pendek ya Pak, dulu di gedung pastoral yang sekarang ya. Dulu bangunan 1 lantai ya? Iya. Iya, betul. Betul. Oke. Ya, oke. Itu soal master plan, katanya master plan ada di Bu Carolina Junedi, itu Bu Ina. Mungkin ini PR saya, harus kontak Bu Ina habis ini. Kemudian ada juga soal, itu juga ya tadi, berarti kan tidak dibuat secara menyeluruh gitu, ketika penambahan satu dan yang lainnya ya udah gitu kan, masing-masing inisiatifnya muncul tanpa ada pengolahan master plan yang menyeluruh gitu pada perjalanannya. Termasuk juga mungkin soal perkerasan tanah nih, sempat ada message juga soal perkerasan tanah. Kapan, apakah dulu itu perkerasan tanahnya seperti apa sih Pak? Apakah perkerasan tanah itu tambahan atau gimana? Secara teknis itu saya tidak menguasai. Oke, baik. Oke, teman-teman kalau ada yang teman-teman kebiasaan, kalau ada para peserta yang terhormat, kalau ada tambahan tentang itu mungkin ada yang tahu bisa di chat. Kemudian tadi ada tambahan juga soal bentuk gereja yang bisa dilihat sebagai gunung, kapal, tenda gitu dari Pak Bian pun. Begitu. Saya rangkum komentar yang ada di sini, yang ada di Zoom, kemudian saya akan coba lihat yang ada di YouTube. Kita di YouTube ini ada Jesslyn Nathaniel, paroki kesayangan dengan bentuk bangunan yang unik katanya. Oke, terus ada Farani, bangunan tua tapi megah.
Pak Beni, paroki tercinta bangunan yang unik. Begitu dari chat kita, mungkin sambil kita menunggu kalau masih ada yang mau share, kita tadi mulainya agak-agak shaky gitu ya, kita bisa perpanjang sedikit mungkin sesi diskusi ini. Kalau dari Pak Alvar, Bu Jude, ada yang mau disampaikan? Kalau saya hanya menyayangkan diri sendiri saja karena saya belum pernah ke gereja tersebut. Saya belum pernah, lalu ya, ini pertama kali melihat gambar, melihat, ya saya kenal Bian pun lumayan dekat gitu, tapi melihat karyanya malah belum pernah. Dan menarik sekali mendengarkan di teman-teman narasumber melihat si karya ini dari sudut pandang yang berbeda-beda. Terima kasih. Iya, thank you Pak Alvar. Bu Jude gimana Bu? Oke, saya baru lihat sih ya kondisi yang sekarang, karena terakhir saya ke gereja itu mungkin waktu masa-masa SMA ya, sampai kuliah, di awal kuliah, tapi katanya berubah total sih, berubah sekali, beda sekali dengan zaman dulu. Memang ya ada penambahan dinding, penambahan bangunan, lalu juga ada perubahan dari material yang dipakai untuk seperti kaca patri yang sebagainya dulu nggak ada ya. Jadi memang agak berubah total dari waktu ke sana gitu kalau melihat suasananya. Tapi saya pikir dari bentuknya sih kalau dilihat yang paling kerasa kalau dari gambar-gambar tadi yang paling terasa tidak berubah itu kalau dilihat dari belakang gitu, dari lapangan basket itu adalah pemandangan, penampakan bangunan itu yang senantiasa kami lihat dari sekolah BHK dulu gitu. Ya memang disayangkan bahwa ternyata memang harus disesuaikan gitu dengan kapasitas ya, karena umat pasti bertambah banyak dan sebagainya. Kami cukup paham tentang itu, jadi otomatis perlu penambahan gitu. Tapi secara bentuknya ya paling tidak dari beberapa sisi masih bisa dinikmati lah, sama seperti dulu, kira-kira begitu mungkin ya Anis. Iya Bu. Banyak yang bisa saya tambahkan juga mungkin. Ya di sini Evan juga masih berkeliling ya Evan. Bisa kita lihat aja sama-sama kalau sambil menunggu. Ya mungkin saya tambahkan sedikit ya. Saya mungkin sama seperti Pak Alvar, ya baru sekali ini melihat dengan melalui virtual ya, melihat karya Pak Bian Pun ya. Saya sudah kenal Pak Bian Pun cukup lama ya, dan juga beliau saya pikir-pikir ternyata dia adalah penguji saya ya. Penguji saya waktu S1 adalah ujian negara, jadi mau tidak mau harus diuji oleh ujian luar gitu ya. Jadi beliau adalah penguji saya di S1 dan S3. Dan saya kenal beliau dengan beberapa kali rekan di dalam pembelajaran ya, khususnya di arsitektur UPH ya, yang beliau ada. Nah, saya melihat karyanya saat ini melalui virtual luar biasa. Saya pikir sebuah karya, sekilas saya melihat saya bisa merasakan gitu loh, merasakan semua keagungan yang ada ya. Jadi beliau itu ternyata yang tadi Pak Nanda sudah katakan bahwa itu adalah manusianya yang di dalam arsitektur ya, jadi bukan bahwa properti dan lain-lain gitu. Sangat setuju, dan beberapa kali Pak Bian pun juga mengatakan bahwa manusianya yang penting. Tapi melihat karyanya yang sekarang ada di Christophorus ini, saya pikir beliau benar-benar menerapkan arsitektur secara utuh ya. Jadi arsitektur secara utuh, bagaimana manusianya yang dirasakan semua keluar di dalam kearsitekturannya, baik bentuknya, ya baik tampilannya, baik terutama adalah baik konteks dengan lingkungan, baik hubungannya dengan intisari itu gereja itu apa gitu ya. Jadi asal mulanya gereja berbeda dengan bangunan-bangunan lainnya, itu sangat beliau pahami gitu. Dan perasaan semuanya itu terwujud dalam arsitektur yang utuh, jadi bukan hanya bangunan, tampilan, ya, tetapi juga teknologinya, ruangnya, lightingnya, ya, penggunaan bahannya, lightingnya yang luar biasa, ketinggiannya, skalanya, diperhatikan begitu skalanya, kenapa dari eksteriornya
tinggi itu pasti punya makna ya, monumental dari dalam terasa dengan tadi ada dikasih lihat perjalanan Evan dan juga Pak M yang sudah membawa kita keliling-keliling di dalam, dan juga Emerson dan teman-teman yang lain, tim dari Anis dan teman-teman yang luar biasa. Saya bersyukur bisa hadir di kesempatan ini gitu ya. Jadi melihat lightingnya, ketinggiannya, skalanya, proporsinya itu sangat, dan kemudian bagaimana tempat duduk jemaatnya, walaupun mungkin sekarang sudah ada perubahan-perubahan ya, penambahan-penambahan, dan Gua Marianya dan lingkungan sekelilingnya, bagaimana itu environment itu tercipta dalam sebuah komunitas gereja yang luar biasa. Jadi betapa kecilnya kita dan hidup kita dalam di dalam anugerah Tuhan yang begitu besar gitu. Tapi yang saya rasakan ini adalah maknanya seutuhnya tuh keluar semua melalui desain yang baru sekali ini saya lihat ya, seperti Pak Alfa. Jadi saya bersyukur sekali gitu bisa ada acara juga yang bisa dilihat oleh. Jadi bentuk atapnya, eksterior, interior, terutama di dalamnya ya. Jadi semuanya, teknologinya, tekniknya, jadi secara teknis, secara saya bilang ini komplit gitu, arsitektur yang dimaknai oleh beliau. Itu mungkin Pak Anis. Iya Bu Fel, terima kasih banyak. Di sini juga ada Binaria sebenarnya yang hadir juga. Oh iya, ada Bu Vin tadi saya sempat lihat di awal. Oke, di sini kita ada Ibu Rosalia yang mau menyampaikan langsung. Mungkin ada tambahan yang bisa dibagikan. Bu Rosalia, silakan. Ya, terima kasih. Saya senang sekali bisa bergabung di sini. Thank you buat Pak Dani nih yang kasih saya informasi tentang link ini. Begini, kebetulan saya beberapa kali mengamati juga bangunan-bangunan religius yang ada kaitannya dengan kelestarian lingkungan dan alam sekitar gitu. Nah, ada hal yang menarik bagi saya bahwa arsiteknya untuk Pak Bianpun, arsitekturnya Pak Bianpun ini kan sangat pro terhadap lingkungan ya. Makanya tadi saya menanyakan apakah ada master plan-nya, sehingga sorry to say, saya melihat bahwa penanganan terhadap fisika bangunan atau kenyamanan thermal di situ mungkin bisa lebih dimaksimalkan. Tidak hanya sekedar karena umatnya banyak maka tambah AC, tetapi apakah juga ada upaya untuk memecah umat. Artinya kalau memang di situ hanya 400, apakah misalnya Sabtu Minggu itu diperbanyak durasinya, jumlahnya maksudnya. Karena ini saya sharing seperti apa yang kami alami di Katedral Semarang. Kasusnya hampir sama, di mana lingkungan sekitar itu menjadi lebih panas ya, karena semua pakai aspal gitu ya. Kemudian memang ya puji Tuhan bahwa di depannya sudah ada penataan dari pemerintah kota sehingga lebih hijau begitu. Tetapi juga bagaimanapun kenyamanan thermal di dalam gedung gereja tetap terpengaruh oleh perubahan lingkungan di sekitar. Jadi saya berharap kenapa saya ingin menyampaikan langsung, semoga kita bisa saling diskusi begitu ya untuk upaya supaya master plan-nya jadi bisa guidance kepada arsitek yang sebenarnya gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Rosalia. Mungkin ini Pak Kosmas bisa bantu jawab ya Pak. Ya, terima kasih Ibu Rosalia. Jadi saya kira kita semua sependapat ya bagaimana gereja tetap bisa menampung walaupun jumlah umatnya bertambah. Bagi Ibu mungkin sudah bisa mengetahui bahwa dalam sejarahnya paroki Grogol ini sudah mengalami 2 kali pemekaran. Ya, itu pada tahun 74 itu lahir yang namanya paroki Tomang, dan pada tahun 86 itu lahir paroki Kedoya. Ya, jadi betul Ibu sudah terjadi bagaimana wilayah yang luas itu dilayani oleh 2 paroki yang baru. Di samping itu juga ada penambahan jumlah misa. Ya, itu
sampai saat sebelum pandemi, setiap Sabtu sore itu ada 1 kali misa, sebelumnya malah 2 ya. Lalu pada hari Minggu pagi itu 3 kali misa dan Minggu sore 2 kali misa. Jadi saat ini ya dalam tanda kutip sebelum pandemi, itu Sabtu dan Minggu ada 1 tambah 5, 6 kali misa. Di samping itu, kemudian juga bertambah satu lagi gereja stasi Polikarpus, tidak begitu jauh dari gereja Santo Kristoforus, itu adalah yang namanya gereja Polikarpus. Itu juga mempunyai kapasitas 700 orang. Jadi semua cara sudah mulai ditempuh, Ibu, ya. Tetapi ya demikianlah, kita di satu sisi bersyukur umat terus bertambah, dan saya ulangi lagi, Grogol itu adalah pusat peradaban boleh dibilang, karena dari dulu itu pusat 3 perguruan tinggi terkenal, ya, sebelum yang lain-lain ini bermunculan. Kita sudah tahu yang namanya Trisakti, Tarumanagara, dan Ukrida. Banyak sekali orang dari daerah awal-awalnya datang ke ibu kota untuk sekolah-sekolah di situ. Ya, kira-kira begitu jawaban kami, Pak. Ada Pak Glenn Hartanto. Pak Glenn, boleh langsung sampaikan aja, Pak Glenn. Halo, Pak. Tadi udah saya pindahkan ke publik. Saat itu saya salah satu tim yang diundang untuk memberikan masuk dalam kompetisinya. Gereja Kristoforus ini. Mungkin salah satu di TOR yang kita dapat waktu itu adalah kita diminta untuk mengacu. Saya baru lihat ada set lagi tadi. Mungkin saya tertarik untuk tanggapan para panelis terhadap TOR ini. Bagaimana dalam kasus, sangat disayangkan ya bahwa bangunan ini akan hilang. Saya rasa ini salah satu bangunan yang cukup historis ya untuk arsitektur gereja di Indonesia. Nah, tapi bagaimana kita berangkat dari sini? Saya mengerti ada usaha untuk meretain memori yang ada dari gereja ini, tapi saya tertarik bagaimana tanggapan para panelis tentang TOR ini gitu. Seperti apa harusnya ketika kita punya sesuatu yang bersejarah dan kita mau nggak mau dengan beban yang ada, dengan kebutuhan-kebutuhan yang baru, dengan kondisi perkotaan yang baru, apa yang kita bisa masukkan di dalam TOR gitu, atau bagaimana kita mengkaji apakah TOR itu sesuatu yang sudah tepat. Mungkin ini pertanyaan terbuka, saya sangat tertarik sekali tanggapannya. Terima kasih, Anis. Terima kasih, Pak Glenn. Oke, ada yang mau menjawab? Saya bukan Pak Bian pun tentunya ya, tapi karena tadi Pak Glenn di pertanyaannya di chat, aduh mohon maaf ini ada orang agak norak nih di dekat saya, nyalain motor kenceng-kenceng. Jadi gini, saya bukan Pak Bian pun terus terang, dan saya sebut gini karena tadi Pak Glenn sebut nama Pak Bian pun di pertanyaan di chat tadi. Tapi saya nebak-nebak aja ya, andai kata Pak Bian pun masih ada bikin TOR itu juga, kayaknya salah satu hal yang penting adalah desainnya harus sustainable, kan gitu kan ya. Pertanyaannya sekarang, yang dimaksud sustainable itu apa? Karena ya saya kira Pak Glenn juga sudah tahu, karena ini kan kita udah terlalu sering pakai istilah sustainability ya Pak. Sebegitu sering sampai istilah ini jadi kayak jargon kosong aja gitu kalau kita lihat. Sama seperti zaman dulu orang bicara tentang green architecture, ujung-ujungnya cuma bangunan dicat hijau, kan sebel juga ngeliatnya. Dan sustainability ini yang serem itu, saya nggak tahu kata serem benar apa enggak tuh. Tapi kan, maaf, kita bicara tentang standar kadang. Pertanyaannya standar ini dasarnya riset pasti kan. Semua standar didasarkan oleh riset. Pertanyaan risetnya ini dilakukan di mana? Dalam konteks apa? Siapa yang membiayai dan seterusnya. Saya kira ada satu buku yang cukup menarik yang ditulis oleh
Jia Hui Chang, seorang dosen di NUS. Tapi saya di sini nggak ngomong buku itu per se, tapi kalau baca buku itu kita jadi lebih kritis terhadap yang namanya sustainable itu apa. Nah, saya pikir sustainable-nya itu apa, kalau di Tor-nya perlu dijabarkan lebih lanjut. Dan saya kira akan terkait dengan yang hal-hal yang Pak Bian pun pegang, aspek manusianya, untuk kepentingan manusianya. Dan ini tentunya nggak cuma masalah lingkungan hidupnya, tapi juga aspek sosialnya. Urusan sosial itu penting sekali kayaknya untuk Pak Bian pun, saya kira. Dan saya pikir perlu juga diterapkan di Jakarta sih sebenarnya untuk banyak kasus. Itu ya my two cents lah kira-kira. Mungkin yang lain bisa itu. Boleh kalau ada yang mau menambahkan. Saya boleh tambahkan ya. Boleh. Mungkin kalau tadi Pak Nanda ngelihat dari sisi sustainability terus dan lain-lain, saya justru melihatnya dari sisi nilai pentingnya bangunan gereja ini karena gini. Berangkat dari latar belakang saya yang sehari-hari bergelut dengan bangunan cagar budaya, heritage dan lain-lain gitu ya. Gereja ini usianya sudah 50 tahun. Jadi sebenarnya sudah bisa direkomendasikan sebagai cagar budaya. Tapi salah satu syaratnya lagi adalah nilai pentingnya. Sebenarnya nilai pentingnya gereja ini baik bagi umatnya maupun bagi masyarakat di sekitar tuh apa sih? Sayang nggak kalau misalnya nanti, apakah mereka akan merasa kehilangan kalau misalnya tiba-tiba bangunan gereja ini berubah atau dalam segi ekstrimnya tuh akan hilang digantikan dengan bangunan yang baru. Kira-kira apakah semuanya nggak apa-apa yang penting kita bisa dapat bangunan gereja yang lebih luas, yang bisa menampung umat lebih banyak dengan arsitektur yang lebih baru, atau mereka sayang juga ya karena ini udah jadi memori kolektif bagi masyarakat yang tinggal di situ, yang di sekitar gereja, maupun bagi umat-umatnya yang memang biasa beribadah di situ. Kalau tadi kan dengar cerita, dulu waktu saya kecil saya ingat begini-begini di gereja ini, bla bla bla, cerita dari beberapa orang gitu ya. Jadi, nah kalau misalnya bangunan ini punya nilai penting yang khusus memori kolektif umat, memori kolektif masyarakat sekitar, tentunya ini layak dipertahankan. Jadi kalau misalnya ada Tor untuk kompetisi desain atau apa untuk misalnya memperluas gereja karena daya tampungnya sekarang sudah kurang atau bagaimana, tentunya harus harus ada satu prasyarat bahwa bangunan gerejanya nggak boleh diapa-apain yang asli. Jadi penambahan cuman boleh ada di sekitarnya, misalnya di belakang, di samping, atau di depan gitu. Karena memang ada banyak kasus bangunan gereja yang lama itu tetap dipertahankan, tapi kemudian dibangun sebuah gereja baru di sampingnya, atau perluasan itu justru mengangkat nilainya si gereja itu sendiri. Mungkin contoh yang paling dekat sama kita itu gereja yang di pojok Santa itu apa? Santa Perawan Maria Ratu ya, kalau nggak salah nama gerejanya. Nah itu gereja lamanya akhirnya sekarang tidak dipakai lagi untuk beribadah umat gitu, tapi masih tetap ada dipertahankan di situ. Kemudian tambahannya adalah sebuah gereja baru yang desainnya sama sekali lain dengan gereja lama itu, tapi tetap memberikan satu konteks yang bagus terhadap si bangunan lamanya, bukan malah menurunkan signifikansi dari si gereja lamanya itu. Jadi kalau dari sisi saya adalah sebenarnya gereja ini punya nilai penting yang seperti apa sih untuk kita gitu. Apakah patut untuk dipertahankan atau ya nggak apa-apa, kita kehilangan juga nggak apa-apa kok gitu. Itu aja. Terima kasih. Mungkin Pak Kosmas ada yang mau ditambahkan? Saya berusaha tidak menjawab sampai saya diminta gitu ya. Begini, saya mempunyai sebuah kisah, moga-moga relevan ya. Ada seorang teman saya yang begitu emosional mencintai sebuah rumah yang dia beli pertama kali di Jakarta. Ya,
sedemikian rupa sampai dia berusaha mempertahankan apa adanya. Ya, ketika rumah itu sudah dibakar oleh rayap, sudah menjadi langganan banjir, sampai pada satu titik ada pertanyaan, itu rumah masih akan tetap dipertahankan seperti itu atau bukan? Ya, jadi saya mohon maaf, pertama kali saya bukan dari latar belakang arsitektur seperti bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Saya hanya melihat dari perspektif kemanfaatan. Yang nomor dua adalah tadi juga disinggung oleh Pak Nanda ya, bahwa fokus dari arsitektur itu menurut Pak Bian pun adalah manusianya ya. Lalu tadi juga disinggung istilah sustainability, sebuah kata yang juga berlaku di tempat-tempat lain. Sekali lagi saya tidak tahu bagaimana interpretasi atau implementasi dalam konteks arsitektur. Nah, dalam konteks saya sebagai umat, orang yang berusaha beriman dan ke gereja, bangunan itu mau sekeren Notre Dame atau seperti sebuah bangunan bedeng, saya kira bukan itu yang hendak dilestarikan. Yang hendak dijadikan alat atau tantangan sustainability-nya adalah imannya. Ya, jadi mohon maaf kalau dari saya secara pribadi misalnya, saya ingin ke sebuah tempat gereja merayakan misa, bisa hadir dengan nyaman begitu dan aman dari kemungkinan bagian dari bangunan yang jatuh gitu ya, kemudian panas, tidak nyaman lah begitu ya. Jadi barangkali ini ada, saya tawarkan satu titik pandang yang berbeda, bahwa gereja ini mempunyai estetika yang begitu luar biasa, begitu unik lah begitu katakan, karena selama ini kita tahu gereja-gereja yang lama itu arsitektur gotik ya, yang begitu ribet. Kemudian gereja yang belakangan ini dibangun lebih praktis, lebih sederhana. Gereja Santo Kristoforus ini memang salah satu dari sedikit yang unik. Tidak gotik, juga tidak terlalu sederhana. Tetapi sekarang ini ada kebutuhan yang sangat mendesak, sangat realistis. Umat bertambah, bangunan sudah berusia 50 tahun, kemudian daerahnya rawan banjir, ya kan? Dan alasan-alasan lain itu semua sudah dikaji oleh pihak gereja ya sampai ke tingkat keuskupan untuk melakukan sebuah pembenahan secara total. Jadi sekali lagi aspek estetikanya mungkin bisa dilestarikan dengan cara lain. Tetapi kalau mempertahankan bangunan ini, moga-moga itu tidak harus menjadi sebuah harga mati, karena sekali lagi efisiensi dan efektivitas dari bangunan itu yang barangkali menjadi perhatian umat sekarang ini. Ya baik Pak, terima kasih. Ada yang lain yang mau menambahkan? Kalau tidak saya mungkin merangkum, karena kita sebenarnya sudah lewat jam. Oke, Pak Glenn silakan. Sorry, yang sebenarnya ini kembali ke, saya ada diskusi sedikit dengan Bu Julia Dewi. Tadi ada satu concern dari, mungkin karena pressure dari collective memory ini tentang gereja ini. Di dalam TOR itu ada permintaan mengacu kepada desain Pak Bianpun. Jadi feeling saya kalau saya lihat dari skema-skema yang masuk, feeling saya ini semuanya hampir sama bentuknya. Dan sebenarnya pertanyaan, oke, kalau yang saya rasa untuk mempertahankan, ketika saya pelajarin, saya rasa udah tidak mungkin untuk mempertahankan gereja yang ada ini dengan lahan yang ada ya saat ini ya, dengan load yang sebesar itu. Nah, ketika ini cuman ketika ada parameter bahwa acuannya adalah desain Pak Bian, ini membuat sepertinya semua jadi kecil gitu. Dan sebenarnya apakah saya masih di satu sisi saya sebenarnya agak kecewa anyway, sebagai salah satu kompetitor itu terhadap TOR itu. Tapi di saat yang sama saya juga mengerti bahwa ada attachment yang kuat ya dari anggota-anggota jemaat-jemaat itu gitu. Nah, sebenarnya polemik ini yang saya tertarik
seperti apa kita menyelenggarakan kompetisi, karena saya rasa udah pasti desain ini atau bangunan ini tidak mungkin kita pertahankan. Iya, sebelumnya terima kasih untuk semuanya, Bu Velia, ada Arfan, ada semua yang saya belum kenal juga, Romo juga, karena ada sesi ini. Pada intinya saya rasa dari polemik apakah gedung harus dipertahankan atau enggak, saya setuju dengan Bu Nadia, dan saya rasa Papa juga setuju karena sebelumnya Papa sudah memberikan izin kalau mau dibongkar ya dibongkar aja. Sama seperti waktu ada renovasi gereja Pejompongan, gereja Pejompongan itu juga sama expose semua ya tulang-tulangnya, tapi toh dibongkar semua. Jadi kalau memang kebutuhannya sudah tidak mencukupi, ya dibongkar. Memang sayang, sendiri mengalami waktu zaman konstruksi juga saya sempat datang bersama Papa untuk lihat-lihat. Tapi kalau ada yang bisa dipelajari, silahkan dipelajari. Ibu Nadia tadi sudah mengatakannya. Pak Greg Gegana sedang buat model 3D-nya, saya rasa bagus sekali. Saya juga tahu tuh ada upaya untuk ke arah situ. Apa yang bisa dipelajari dari struktur bangunan tersebut, silakan dipelajari, tapi lagi-lagi kita kembali ke fungsi. Jadi kalau memang fungsinya sudah tidak bisa diakomodir, silakan dipikirkan bersama, karena saya bukan arsitek. Itu saja, Bu Ani. Iya, terima kasih Pak Ranan. Oke, Bapak Ibu semuanya terima kasih banyak. Saya harus menutup ini, tapi saya mungkin akan memberikan sedikit terakhir untuk Pak Alvar dan Romo Servi yang tadi sudah membuka gitu. Saya akan izin remove seluruh spotlight-nya dulu untuk kemudian kita tutup ini dengan dari semangatnya mungkin ya Pak Alvar dan Romo Servi gitu. Mungkin lagi-lagi ya saya menyayangi dan saya menyesali diri saya juga sejauh ini belum pernah ke sana gitu. Tapi mungkin besok-besok main-main ke sana, di samping segala mungkin cerita ada renovasi, perubahan, kompetisi dan lain-lainnya, dan tadi juga Ibu Nadia bilang value-nya di mana, ya menurut saya itu semua sangat mungkin objektif ya, karena bisa di satu sisi bisa dilihat dari fungsinya, di lain sisi kita bisa melihat dari arsitekturnya, dan fungsi dan nilai arsitektur itu adalah di dua track yang berbeda menurut saya. Jadi kalau dari sisi saya melihat dari segi arsitekturnya hari ini, khususnya karena belum pernah ke sana juga, saya apresiasikan sekali segala dokumentasi yang sudah dikerjakan oleh PDA dan juga dari teman-teman dosen kami di UPH yang sepertinya bisa menjadikan bahan penelitian yang bermanfaat di samping segala permasalahan yang ada, dan menjadi mungkin bisa kedepannya bisa menjadi bahan bahan akademik untuk melihat bangunan dari segala sisi yang dapat kita perhatikan gitu ya, bukan dari aspek sosialnya, kegunaan dari gerejanya, teknologi di zamannya, seorang arsitek dengan sosok yang tidak pernah mengagung-agungkan dirinya, ya kan? Yang tadi juga ada foto beliau yang Pak Ranan ambil, saya di meja bersama anak-anak dan juga bersama Pak Bianpun waktu beliau menerima penghargaan itu dari IAI di tahun 2018 ya, 2 tahun yang lalu. Ya menurut saya segalanya yang ada di Pak Bianpun dan juga karyanya adalah hanya mungkin untuk manusia di lingkungannya dan bukan hanya sekedar ego. Mungkin itu sedikit refleksi dari saya yang melihat perjalanan sudut pandang dari beberapa teman dan narasumber hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Alvar. Oke, kita tutup terakhir ke Romo Servi. Apa yang bisa dirangkum mungkin Romo?
Baik, Bapak Ibu semua, di penghujung acara kita, saya kembali menyampaikan terima kasih karena banyak hal pasti kita semua sepakat bahwa banyak insight baru yang kita dapatkan melalui perjumpaan pada sore hari ini untuk sebuah bangunan gereja dengan seorang arsitek yang luar biasa, sederhana. Saya bertemu dengan Pak Bian pun itu waktu acara serah terima saya menjadi kepala paroki, dan saya bertanya kepada beliau saat itu, saya menyampaikan bahwa rencana kami bahwa gereja ini akan direnovasi. Lalu beliau menyampaikan, silakan Romo, tidak keberatan. Saya juga bertanya satu hal, Pak Bian pun banyak orang menafsirkan gereja ini seperti ini. Apa filosofi ketika Pak Bian pun membangun gereja ini? Dan beliau menjawab sebenarnya nggak ada. Dia bangun seperti itu menurut caranya dia pada waktu itu. Itu yang dia jawab kepada saya. Jadi saya mau menyampaikan terima kasih kepada Pak Ranan mewakili Pak Bian pun yang telah merancang gereja ini dan sore hari ini memberikan banyak ilmu. Saya yang awam itu belajar banyak hal dalam perjumpaan pada sore hari ini. Dan untuk teman-teman di UPH semuanya yang telah menginisiasi kegiatan yang baik ini, semoga ini akan berlanjut. Saya berharap tidak selesai sampai di saat ini saja, tetapi berlanjut dalam mungkin bentuk-bentuk yang lain untuk tetap memberi kita ingatan kolektif akan sebuah gereja dengan desain yang tadi saya sebut di awal bahwa ini lahir sebagai buah dari anak sebuah zaman untuk kita semua saat ini. Nah, karena itu saya berharap juga masukan-masukan dari semua yang sudah terlibat dalam acara ini untuk kami ke depannya. Mungkin dalam perencanaan atau apapun ya kami bisa mengembangkan itu. Memang panitia dalam merencanakan dan membuat bangunan yang baru nanti, dalam gambarnya itu atap bangunan ini tidak dirubah, tetap mempertahankan atapnya, tetapi diberi sentuhan yang agak modern ya, menurut arsitek begitu. Saya sendiri awam di bidang itu jadi nggak ngerti, tetapi menurut apa yang mereka sampaikan seperti itu. Jadi kita berharap bahwa meskipun mungkin akan dirubuhkan, tetapi ada sesuatu yang tetap dipertahankan dan dikenang, walaupun tidak seperti aslinya tentu.